nggak boleh lagi ada Islam radikal. Nah, Islam radikal itu berapa persen? Kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang nggak boleh dibilang Islam radikal. Kalau Ustadz Islam radikal nggak? Nggak ada, saya nggak radikal. Saya ini Islam sangat mesra dengan istri, melankolis. Oh. Yang nggak boleh itu mengkritik pemerintah. Iya. Kalau saya nggak ada masalah. Iya. Apakah dianggap berbahaya, apakah dianggap kawan, itu nggak ada masalah. Itu resiko berjuang. Iya. Kalau beresiko berjuang itu kalau kita orang Sumatera, berjuang itu di hutan. Kita menolak konsep berjuang dari dalam tenda musuh. Iya. Itu kita nggak mau. Ada sebagian kawan kan, saya berjuang tapi dalam tenda musuh. Ikut dong makan, pakai AC, minum kopi bareng, enak dong. Berjuang itu harus jelas. Jadi harus ngasih jarak gitu ya? Oh iya, ya mesti. Berjuang itu mesti jelas. Nah, pertanyaan- Lana amaluna, walakum a'malukum. Kau jalanmu begitu, aku jalanku begini, begitu. Ustadz, ya saya bilang Ustadz kadang-kadang Tengku, karena Ustadz itu kalau dalam dimensi keagamaannya, Tengku itu dimensi politiknya. Tapi ini Tengkunya Tengku Deli ya? Tengku Serdang ya. Ya Tengku Serdang, bukan Tengkunya Aceh ya. Kalau Aceh kan Tengku itu untuk ulama, Teku itu untuk bangsawan. Betul. Tengku di Serdang ini juga untuk bangsawan, bukan Ya. ulama, bangsawan. Bukan Tengku di Serdang, bangsawan. Bangsawan ya. Dari Aceh Timur Ya. sampai ke Malaysia, Brunei, Riau, itu bangsawan Tengku. Oke. Ya. Jadi Tengku ini bangsawan ya. Jadi walaupun bangsawan tapi proletar. Nah, itu bagian pertama tentang politik Islam ya. Nah, saya ingin beranjak pada bagian berikutnya soal soal eksistensi Tengku Zulkarnain, bukan di soal keagamaan atau politik Islam, tapi komen-komen dan termasuk komen tentang pemerintahan sekarang. Itu Tengku Zulkarnain sangat aktif di media sosial. Saya lihat ini followers Twitternya 422,4 kilo, 422.000. Jadi banyakkan Tengku daripada saya. Saya cuma 266 saja ya. Kemudian aktif juga di Instagram ya. Instagram 810.000. 810.000 berarti termasuk orang ganteng Tengku. Karena hanya orang ganteng yang diikuti di Instagram ya. Lalu juga aktif di YouTube. Ya, di fanpage dan YouTube ya. Jadi YouTube-nya udah sangat lumayan untuk seorang ulama, 166.000 ya. 169. 169.000 Tengku Zulkarnain official ya. Nah, saya ingin mengutipkan beberapa cuitan Tengku yang menurut saya ngeri-ngeri sedap isinya ya. Nah, misalnya gini. Ini tweet terakhir menjelang tanggal 10 November 2020, Istana serasa kena gempa ... tanda tanya. Ada apa ? Tanda tanya. Ini maksudnya apa Tengku? Karena saya tahu 10 November itu adalah hari pahlawan ya kan? Apakah kita menunggu pahlawan pulang atau bagaimana ini? Kan Twitter ini kan kata-katanya terbatas, very limited ya. Jadi dia perlu kalimat yang powerful. Yang gampang diingat orang langsung karena ya. memang kan ada satu sosok yang mau pulang setelah 2 tahun lebih didamparkan di Mekah. Dan saya itu selalu berkomentar. Didamparkan atau mendamparkan diri? Didamparkan. Oh, didamparkan. Karena waktu mau pulang itu tiba-tiba kan ada lagu itu, terdampar di pantai ini. Ini didamparkan. Didamparkan. Kan beliau umroh mau pulang tiba-tiba ada tanda kutip dicekal. Dicekalnya itu oleh Saudi Arabia atas permintaan katanya satu pihak dari sini. Itu harus. Itu isunya ya, desas-desusnya. Isunya begitu. Jadi kemudian nggak bisa pulang. Kalau dibilang dia itu visa mati pasti udah diusir Saudi kan, overstay. Overstay masa 2 tahun baru diusir. Nah kalau dibilang
Saudi nggak tahu. Setiap hari tamu Habib Rizik itu, beliau tuh ratusan. Ya. Setiap hari itu. Tengku udah pernah ke sana juga? Oh, saya setiap umroh saya hadir lah, orang teman. Jadi setahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali umroh. Jadi hadir rame dan saya memberikan ceramah. Tahun ini Terakhir Maret. Saya jemaah terakhir. Yang lain sudah tutup. Ya, kan? Sudah tutup. Saya terbang udah tutup. Oke, Maret ya. Sempat ketemu beliau di sana. Sempat ya. Jadi di Saudi itu nggak bisa kita kumpul lebih dari 5 orang, 10 orang di rumah pribadi tanpa izin. Iya. Nah ini kan sampai 200 orang, 300 setiap hari. Iya. Artinya kan Badan Intelijen Saudi dan polisi Saudi itu tahu bahwa Habib Rizik itu didatangi ratusan orang setiap hari. Mustahil nggak ada izin, tuh mustahil. Ya, duta besarnya bilang kan didatangi oleh orang penting, jenderal katanya. Iya, gitu. jenderal datang. Iya. Orang penegak hukum paling penting di negeri ini datang gitu. Dan saya tahu, kebetulan saya hadir juga di situ, cuman beda hari. Nah, jadi saya tahu betul Pak Habib Rizik itu, beliau itu di sana memang didamparkan, bukan terdampar. Orang dia udah mau pulang, istrinya udah naik pesawat, pas giliran dia cap paspor, Anda nggak boleh berangkat. Akhirnya istri dan anaknya keluar lagi dari pesawat. Itu tahun berapa? Ya 2 tahun yang lalu ya. Menjelang Pilpres berarti? Ya 2 tahun yang lalu waktu pulang umroh itu. Oke. Ternyata nggak boleh gitu. Lalu apa urusannya panas dingin apa ini? Apa istana serasa kena gempa? Ada apa? Karena memang geger ini. Gegernya itu kan dari Menko Polhukam aja yang membuat Menko Polhukam itu membuat cuitan yang bukan urusan dia lah. Dia digaji bukan untuk ngurusin pribadi satu orang, warga negara Indonesia. Dia bilang bukan orang suci kayak Khomeini. Ngapain sih seorang Menko Polhukam, Menteri Koordinator itu ya, ngomong ngurusin satu warga negara? Karena pejabat boleh disebut namanya. Iya, kalau ini kan, tapi dia tak ada sebut. Untuk apa dia digaji, bukan untuk itu. Nah, kalaupun mau ada komentar tentang itu, imigrasi aja lah yang komentar, yang petugas imigrasi kan ngomong nggak sekelas Menko Polhukam gitu. Nah, itu ada apa, itu kayak gempa bumi aja. Tapi itu kan karena di interview seperti ini di jadi YouTube. interview kan bisa ngelak. Zaman Pak Harto kan orang di YouTube, bukan urusan saya, kamu sama bicara sama si Anu, staf saya. Kalau memang mau, nah itu kan hal-hal seperti itu nggak cocok. Jadi kok istana kok kayak kena gempa bumi begitu, satu orang aja kok. Ada itu kan perlakuannya nggak sama. Ketika Habib Rizik ini atau hamba Allah kita ini dituduh chat mesum, itu geger semua, bicara medsos, nggak ada yang dibumingkan, nggak ada yang ditegur. Iya. Tapi ketika ada satu artis katanya itu chat, bukan chat mesum lagi, naik kuda kan gitu kan, 19 detik gitu ya kan, itu langsung keluar pernyataan, siapa yang menyebarkan konten itu akan dihukum 6 tahun karena itu konten pornografi. Undang-undang ITE ya? Ini yang 19 detik Mrs. G ini ya enggak? Kenapa? Saya malah nggak tahu itu. Nah, itu Tengku jauh lebih update. Saya kan medsos. Murid saya pun lapor. Nah, jadi kalau beliau itu chat mesum yang dituduhkan itu, di kemana-mana itu disebarkan. Kok belum ada satu pernyataan pun dari Menkominfo atau mana saja yang mengatakan ini nggak boleh digambar, ini disebarkan, kan ini pornografi, kan bugil itu perempuan, ya kan? Nggak ada pernyataan itu. Kok pernyataan Mrs. G 19 detik ini ya, 19 seconds ini kok langsung 6 tahun penjara. Nah, terus begini, ketika andai katalah saudara kita yang didamparkan itu ada masalah, harusnya kan seluruh stakeholder penguasa Indonesia itu membelanya. Iya. Karena ada yang terhukum mati bunuh orang aja sampai dibayarkan dietnya 5 miliar. Iya. Artinya negara ikut campur membantu warga negaranya. Kok ini terkesan kayak nyalah-nyalahin gitu. Sementara Reinhardt, homosek yang di London itu yang 40 sekian orang, itu diberikan bantuan hukum oleh negara. Iya. Kok timpang itu terasa seperti gempa bumi aja itu. Ustadz, kalau kita bicara itu konteksnya sebelum Pilpres masuk akal. Karena kita tahu bahwa Habib Rizik, kita sebutlah namanya ya, Habib Rizik dengan gerakan 212-nya, dengan FPI-nya terang-terangan tidak mendukung ya. Mendukung Anies Baswedan. Iya, waktu itu. Lalu paling tidak mendukung Presiden Jokowi. Iya. Perkara kemudian menjadi mendukung Prabowo itu soal lain, tapi tidak mendukung. Tapi kan sekarang sudah 2019 lewat,
apalagi nggak ada lagi kegiatan politik yang perlu dikhawatirkan sesungguhnya. Oh, mereka ini kan targetnya 2024 semua yang berbau Islam itu sudah jadi gurem. Gitu Dan ya. itu pernah keceplosan di luar negeri ngomong gitu. Pada pemilu 2024 tidak boleh ada lagi Islam radikal. Bahkan pegawai-pegawai negeri nggak boleh lagi ada Islam radikal. Nah, Islam radikal itu berapa persen? Kalau Ustadz, Kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang nggak boleh dibilang Islam radikal. kalau Ustadz Islam radikal nggak? Nggak ada, saya nggak radikal. Saya ini Islam sangat mesra dengan istri, melankolis. Oh. Saya wajah saya kan nggak radikal. Nah, jadi itu Soalnya stereotipnya adalah Saat- orang yang bergaun begini, berjenggot putih, yang selalu pakai sorban dianggap, wah ini loh, presiden kita makin begini waktu mau pemilu. Mantunya di Medan mau jadi wali kota makin begini. Apakah mendadak radikal itu? tapi Ayo, mantunya di Medan mau jadi wali kota mendadak radikal. saya tanya Tengku, tim suksesnya nggak? Kan Tengku ini dari Medan loh. Tengku ini kalau nggak di Jakarta di Medan. Ya. Sehari-hari beliau anak istri di Medan. Ya. Ya sekarang ini yang mengurus Sekarang. semenjak Covid ya. Ya. Tapi wakil sekjen MUI. Tim sukses nggak di Medan? Atau bahkan tim sukses lawannya? Oh, saya tetap mendukung orang yang saya rasa mampu untuk lebih baik daripada yang lain. Karena orang Islam nggak boleh netral. Orang Oke. Islam itu harus berpihak kepada yang lebih baik. Jadi yang lebih baik itu yang benar. mana? Oh ya, kalau kami di Medan itu ada ceritanya gini. Kalau Nanti saya balik lagi ke Habib Rizik. ya, kalau ada berbeda. pisang awak, Iya. buat apa pisang lilin? Oke. Kalau ada orang awak, Iya. buat apa orang lain? Wah, luar Itu harus. biasa. Tentu kita berpihak kepada Iya. orang awak Iya. daripada orang lain. Iya. Nah di Medan masalahnya calon dua, Iya. dua-duanya pisang awak, Oke. dua-duanya orang awak. Iya. Nah, apakah saya harus netral? Tidak. Peribahasa Melayu mengatakan kalau ada pisang awak buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak buat apa orang lain? Kalau dua-duanya pisang awak, maka pilihlah yang masak di pohon, jangan pilih yang di karbit. Oke. Walaupun kulitnya sama-sama kuning, kalau yang masak pohon itu manis. Hmm. Kalau karbit memang kulitnya kuning dimakan kepet. Jadi itu nggak boleh dilupakan. Kepet itu apa ya? Kepet itu pisangnya masih muda, kecil, belum Karena tumbuh. kalau bahasa Palembang, kepet itu orang baru bangun tidur, masih ada belekan tuh kepet bilangnya. enggak, kalau pisang Gitu. kepet di Medan itu pisang yang masih muda, Ah. kemudian dipaksa masak kuning kulitnya aja, Ah. isinya tetap kepet, nggak montok, nggak Oh, manis, nggak ada oke. rasa manisnya. Apa selek, kesep, apa? Apa istilahnya? Kalau Medan pisang kepet, Apa istilahnya? Sepet. kelat ya, Kelat, nggak manis, kelet. nggak Ya. manis. Jadi kalau orang Palembang tuh bilang kelet gitu. Iya, nggak Kelat ya. manis. Mungkin bahasa Indonesianya kelat ya. Mana mau saya kota kelahiran saya punya pesantren di sana, saya punya saudara di sana. Jadi semua. intinya adalah 5 tahun dipimpin oleh pisang kelet. Tengku Zul tidak mendukung Bobi Nasution kan Pasti, kira-kira gitu. pasti. Itu pasti. Daripada susah-susah ini hak politik ya sobat rahasia. Kalau itu pasti. Ya, nah balik lagi Kalau ke 10 tahun yang akan datang, ya. Dia sudah sudah masak pohon dia. Setelah dia bergaul sana sini, mau cari pengalaman 10 tahun yang akan datang, umur 38 tahun dia kan. Sekarang kan 28. Iya. Dia maju kemungkinan kita akan berpihak kepada Udah dia. masak pohon itu? Udah masak di pohon. Oke. Sadar dong. Masa anak kemarin sore mau kita kasih ini duit 5 tahun Pak BB di Medan, Iya. pegang jalankan. Berapa APBD Medan? Berapa triliun? Nggak besar ya, tapi yang lumayan kan. Lumayan. Gitu. Kota terbesar nomor 3 se Indonesia setelah Iya. Surabaya ya. Nah, balik lagi ke Habib Rizik ya. Kan sudah Pilpres sudah selesai. Lalu apalagi yang dikhawatirkan oleh pemerintah sekarang? 2024 dia mau menguasai lagi, dia mau Iya. jadi juara lagi. Sebab kan orang-orang yang tidak suka dengan mereka dianggap oposisi. Ini kan 2024 berbahaya ini. Iya. Tadi memang sudah dijelaskan, saya ingin Berbahaya penegasan ini. lagi. Apalagi orang-orang yang jelas-jelas punya pengaruh. Hmm. Apakah di medsos, apakah di akar rumput. Kalau meminjam istilah Ki Haji Maruf Amin, masyhur fil medsos wa masyhur fil ummah. Itu yang berbahaya, itu orang yang di medsos masyhur, di tengah-tengah umat juga masyhur. Oh, jadi dua masyhur ya? Oh, kalau cuman masyhur fil ummah, walaisa masyhur fil medsos, terkenal di tengah-tengah umat tapi di medsos nggak terkenal, dia kan skupnya kecil. Iya. Umatnya di kampungnya aja gitu. Itulah sebabnya Tengku Zul sadar medsos ya.
Ya kalau kita kan dua-duanya kita mau kan gitu. Kemanapun kita datang atau kita nggak datang, Iya, tetap iya. misi pemikiran kita tuh sampai. Tapi kalau kita mau jujur ya, ini kan nggak apa-apa ya, karena untuk umat juga. Sebesar apa sih pengaruhnya seorang Habib Rizik untuk misalnya perkembangan politik Islam ke depan? Bukankah jangan-jangan dibesarkan oleh pemerintah sendiri yang membesarkannya ya, kan? Karena melarang sana larang sini gitu Ya ya? sebenarnya begini Gitu. ya. Paling tidak beliau sudah punya masa pemikiran, pemikiran yang diterima orang. Iya. Bahwasanya orang Islam di Indonesia itu harus punya peran dalam perpolitikan Indonesia. Itu sudah diterima kan? Iya. Dan orang-orang yang tidak berpihak kepada agama itu harus dibuang, artinya nggak usah dipilih lagi. Iya. Itu pemikiran itu sudah berjalan. Walaupun itu bukan buah pemikiran Habib Rizik sendiri, tapi kan Iya. dia begitu. Iya. Dan orang-orang yang sejenis dengannya kan begitu. Iya. Nah kalau saya kan nggak punya masa yang formil kayak FPI. Iya. Saya ini one man show juga, one single fighter aja kan gitu. Iya. Walaupun saya di MUI, tapi kan nggak pernah bawa MUI. Tapi ada organisasi kan tentang Saya ada Matlaul Anwar, saya ada. apa Matlaul Anwar. Matlaul Anwar. Ya, di Menes. Iya. Tapi kan tidak lebih banyak ke bidang pendidikan dan sosial dakwah. Oke. Tidak mengurusi politik. Oke. Nah, kalau Itu saya Ahlus Sunnah ya? Oh iya, dia berdiri lebih tua dari NU 10 tahun. Oke. Oke. Jadi Muhammadiyah 1912, Matlaul Anwar di Menes, Banten 1916. Oke. NU 1926. Oke. Nah, jadi memang sudah saya pikir begitu. Selama saya bicara politik, saya nggak pernah bawa organisasi saya. Iya. Kalau Habib Rizik kan kalau dia ngomong FPI-nya terbawa. Iya, Kalau iya, saya iya. kan enggak. Iya, iya. Orang aja ngait-ngaitkannya gitu. Nah, orang-orang begini dia dihitung berbahaya. Jadi gini, orang yang mau berjuang nggak pede, Iya. nggak berjuang tapi nggak pede dengan dirinya, Iya. dengan konsep dirinya nggak pede, maka dia akan berusaha menghancurkan seluruh halangan walau duri kecil sekalipun. Karena dia nggak pede. Dia mau jual apa? Mau Iya. jual konsep nggak bagus, mau jual perhatian kepada masyarakat nggak pernah dia tolong, sebagian besar mengeluh. Apa yang mau dijual? Nggak ada. Dia mau habisi lawannya. Iya. Makanya berpolitik itu yang elegan itu adalah orang yang percaya diri. Dia pemikirannya bernas, dia Mau dirinya lawan tidak cacat. tampil berapa? Oke, kita. Oke aja kayak Mas Sumi kan, berapa besar pun lawan dia, ternyata dia pemenang pemilu. Makanya 58 presidensial kursi. threshold diadakan biar lawannya disikat duluan di awal. Ya, itu dari awal memang begitu. Orang yang tidak percaya diri, dia akan, ini kata-kata Tengku Zulkarnain. Iya. Orang yang tidak percaya diri dan tidak punya konsep yang akan dijual dalam pertarungan politik, dia akan memilih jalan membunuh dan menghancurkan seluruh lawan-lawannya, walaupun lawannya itu sebesar duri. Oke. Nah, gitu. Contohnya siapa? Contohnya Firaun. Oh, Firaun contohnya. Firaun ya. itu contoh paling jelas di Quran. Oke. Bayangkan dia baru mimpi aja. Iya. Dia mimpi ada seorang anak dari Bani Israel, karena dia orang Kipti kan, Iya. yang akan menghancurkan kekuasaannya. Baru mimpi aja. Bunuh semua. Apa langsung. yang dia bilang? Keluar perpu. Perpu. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Iya. Semua anak laki-laki mereka sembelih. Itu Yang perempuan bukan kasih- perpu itu. Kalau perpu kan masih ada persetujuan DPR. Ah, ini gitu. perpunya raja. Ini bukan perpu ini. Ini perintah ini. Iya, perintah Decree raja. ya. Nah, dia kan bukan presiden, dia raja. Presidential decree itu Oh, ya. dia langsung keluarkan aja perintah. Iya. Dan hebatnya itu kan sekecil duri itu anak bayi. Iya. Bisa-bisa sebulan kemudian mati kena diare. Iya. Tapi dia nggak mau tahu, bunuh. Saya nggak mau ngambil resiko 30 tahun yang akan datang. Anak yang saya mimpikan sekarang akan menghancurkan kekuasaan saya 30 tahun yang akan datang. Dia bunuh habis. Sebab dia nggak punya konsep yang mau dijual apa. Dia mau jual apa sama rakyatnya. Orang seperti itu pasti akan membunuh semua penghalangnya walau sebesar duri. Itu akan terus berlangsung sampai hari Oke, kiamat. saya ini agak bodoh-bodohan juga misalnya nanyanya ya, pura-pura bodoh ya. Kan Presiden Jokowi nggak nyalon lagi 2024, apalagi mau dipersoalkan. Iya, memang orangnya nggak nyalon, tapi partainya, pemikirannya, sistemnya, dan anaknya. Ya, anaknya sekarang wali kota, menantu wali kota. Iya. Ya, tahun 2023 gubernur. Belum bisa. Bisa 2023 udah bisa ikut gubernur. Ya. Sekarang ikut 2020. 2024 kan pemilihan gubernur nanti. Udah bisa jadi gubernur. Ya. Ya kan, enggak, kalau di Medan itu nanti 2023 habis semua. Oke. Pemilu serentak. Iya.
Pemilu serentak Iya, 2024. tapi pemilihan gubernur, bupati, wali kota nanti pasca pilpres. Dia sudah jadi gubernur tahun 2024. Belum pasca pilpres. Jadi rencananya nanti tahun Pilpres nggak ada, mau 2024. ditambah 3 tahun sampai 2024 itu nanti pemilihan bupati, wali kota, gubernurnya itu pasca pilpres. Takutnya pilpresnya diundur sampai 2027. Jadi itu sudah ada kan digaungkan. Ya. Pilpres akan dilaksanakan 2027. Kenapa pilkadanya pasca pilpres? Jadi nanti tahun 2022, 2003 itu nggak ada pilkada. Jadi ada calon kuat nih misalnya, dia akan jadi pengangguran dulu tuh. 2 tahun. 2 tahun pengangguran. Tapi kalau 2024 pemilihan gubernur, sementara pemilihan presiden diundur 2027, nggak mungkin diundur. ini akan terjadi. Oh iya, pemilihan presiden kan nggak mungkin diundur, karena kalau pemilihan presiden kan tidak mengenal yang namanya magang, yang namanya apa? Pelaksana tugas. Iya, PLT presiden nggak ada. Ada sih sebenarnya. Tidak diperpanjang dia. Mana ada diperpanjang? sampai Nggak mungkin diperpanjang, kecuali amandemen konstitusi. Karena kalau presiden masa jabatannya habis, dan memang kalau belum dilantik yang baru, yang lama tetap berkuasa. Memang begitu sih konsepnya. Sama dengan Bung Karno, 66 diturunkan, tapi kan baru serah terima kuasa 68. Ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi itu ya, lancar. Oke. Jadi lalu apa yang harus dilakukan menurut Tengku oleh Habib Rizik ini pulang nanti? Sekali lagi seperti Tengku, dia nggak mau masuk partai politik. Jadi semua ulama, semua ustadz tuh begitu. Terutama mereka yang tadi jago di medsos, jago di ummah, ya kan? Nah, dua-duanya pasti nggak mau, kayak daya tawarnya tinggi. Dia tidak belongs to any political party, tapi dia belongs to ummah, kan begitu? Dia pasti nggak mau juga. Lalu ngapain kalau nggak mau? 2024 kan politik formalnya pasti harus melalui partai politik. Iya, kalau kuat, Iya. ada 10 orang aja kayak gitu. Iya. 10 orang ini berkeputusan satu partai aja dibesarkan. Jadi juga 2024. Jadi juga ya. Jadi. Tapi Yang kayaknya penting- susah. Yang penting pengkaderan ke umatnya jalan. Kan yang terjadi adalah biasanya, ini karena ini Tengku ulama kan konon katanya, ini kata orang, kelemahan ulama ini kurang bisa mendengarkan. Biasanya kurang demokratis dia. Ya, kalau saya kan ikut Jumat Tabligh ya. Iya. Jumat Tabligh itu kita harus mendengarkan taklim. Oke. Satu hari minimal 3 jam. Oke. Orang lain yang baca atau orang lain yang ceramah kita yang dengar. Dan itu kita buat. Oke. Saya jalan gitu di masjid ada pengajian, walaupun masjid nggak kenal gitu. Saya lihat ada pengajian, saya lihat waktu, saya masih punya waktu setengah jam. Saya belok. Dan Oke. saya duduk mendengarkan. Nah, itu untuk melunturkan kesombongan, keakuan, sehingga kita menjadi Down to earth ya, orang down to ya, earth. ya. Nah, itu kan enak kalau begitu. Artinya ulama-ulama yang karismatis itu hanya bisa disatukan kalau ada kerendahan Iya. hati, kan? Saya yakin. Karena harus di antara mereka kan harus ada pemimpinnya, primus inter paresnya, kan? Tapi sebenarnya bisa, karena waktu Iya. 212 itu kan bukan Habib Rizik sendiri. Iya. Situ ada banyak orang, Iya. termasuk Gus Najim Maimun, Iya. ada Agim, Ustadz Bakhtiar Nasir. ada Iya. Tengku Zulkarnain di situ, Iya. Haikal Hasan kan, Iya. kok bisa? Nah, jadi Karena kalau ada 10 orang aja, ada the common agenda, the common enemy. nah makanya kan Gitu. sekarang kalau, Dan itu shortcut, maksudnya nyata. nah nanti ini kan begitu juga 2024 ini. Kalau misalnya yang dicalonkan itu orang yang tidak doyan agama, tentu otomatis semua ulama-ulama yang punya masyhur fil ummah wa masyhur fil mesos ini, Iya. dia akan bersatu. Ini nggak boleh, kita ambil yang lain. Nah gitu, memang daya tawar politiknya tidak kuat karena kita nggak punya partai politik. Iya. Tapi 30 tahun yang akan datang, saya katakan kalau sudah ada partai ummah, sudah ada partai PBB, sudah ada partai PKS, sudah ada partai Masyumi, 4 ini pemikirannya sama, satu model. Jadi Ummah, PKS, Masyumi, satu PBB. lagi PBB. PBB. P3 enggak? P3 kan udah nyebrang ke sana. PBB kan nyebrang juga. Ya, Kemar-
Enggak, PBB tidak nyebrang, dia between lah, between. Oh, oke. Berpirau melawan ombak. Manzilah bainal manzilatain. Oh, berpirau melawan ombak. Satu tempat di antara dua tempat. Ya. Kalau yang lain kan sudah nyebrang. P3 itu udah jelas 2 kali mengecewakan umat, mencalonkan Ahok jadi gubernur dan mencalonkan Syihar Sitorus jadi wakil gubernur Sumut. Oke. P3 sudah tercoreng arang. Untuk memperbaikinya 10 tahun belum tentu. Belum tentu. Kita kalau ngomong partai boleh ya? Boleh. Ini kan penilaian politik. Iya, boleh ya. Boleh. Ngomong partai. Nah, lalu tadi belum dijawab. Apa yang harus dilakukan oleh Habib Rizik tadi? Kalau konsolidasi. Kalau kuat tadi membesarkan partai politik, satu partai politik. Nah, rasanya nggak mungkin. Paling sekarang ini mau besarin siapa? Mas Syumi? Atau masih ada 2024. PKS? Masih ada 2024. Artinya masih jalan ya, masih 3 tahun. Jadi kalau urusan yang seperti itu aja terang-terangan Nabi urus, bagaimana urusan politik yang akan menguasai hajat kehidupan bangsa kita 5 tahun ke depan nggak diurus lewat ukuran agama? Itu kan sangat berbahaya itu. Kok masuk WC aja diurus pakai urusan agama? Masa ini APBN negara 1 tahun 1.800 triliun, nyah urus olehmu, tapi saya nggak mau tahu kamu itu mau sholat, mau enggak, mau agama, atau mau komunis, atau mau... langkah naifnya seperti ini, nggak mungkin.